Tidak bergerak. Iya. Ya iya, tidak bergerak menurut saya. KPK tidak bergerak. Iya. Dalam kasus yang kami laporkan juga kita bolak-balik dimintai keterangan, informasi perkembangan juga kami belum tahu. Katanya mau naik penyidikan juga katanya ya. Mau naik penyelidikan. Ya kalau penyelidikan ini sudah beda kalau di KPK ya. Nah, penyidikan itu udah syarat tinggal diekspos katanya. Ya ekspos dong ya. Supaya clear nih kasus gitu. 10 hari kan? Bagaimana mungkin 10 hari nggak ada menserianya? Cuma saya aneh. Yang ngomong satu kubu padahal gitu. Ya itu Tapi makanya. karena nuraninya beliau bicara. Pakai itu. Ya bagaimana Luar biasa, kita luar bicara biasa. tentang Febri gitu loh. Bagaimana kita mau bicara Febri masih jauh loh bicara. Ini benar juga luar biasa loh. Ya silakan. Saya pikir tadi Bung Sugeng akan diam, ternyata bicara juga. Luar biasa. Saya hormat loh, Bung. Jadi kalau memang ada mensreanya silahkan, ya kan? Kayak katanya. Tapi soal KPK tadi nggak bergerak dan seterusnya, Anda setuju nggak dengan itu? Ya tidak setuju, makanya KPK sekarang ini kan Bukan, maksud saya, Anda setuju bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Pang itu benar atau salah? tidak bergerak. Iya. Ya iya, tidak bergerak menurut saya. KPK tidak bergerak. Iya. Dalam kasus yang kami laporkan juga kita bolak-balik dimintai keterangan, informasi perkembangan juga kami belum tahu. Katanya mau naik penyidikan juga katanya ya. Mau naik penyelidikan. Ya kalau penyelidikan ini sudah beda kalau di KPK ya. Nah, penyidikan itu udah syarat tinggal diekspos katanya. Ya ekspos dong ya. Supaya clear nih kasus gitu. Semualah kasusnya termasuk apakah menteri tadi ya. Kalau emang tidak cukup, katakan tidak cukup, jangan disimpan Gantung. kemudian dimainkan ya. KPK kan suka begitu, menyimpan nanti pada waktunya dimunculkan, dikelirkan lah, beri kepastian hukum. Oke. Ya. berarti buat tema minggu depan. Amplop. Nah intinya Semak belukar nggak ada di sini. nggak ada, mungkin semak belukar hanya ada di Malaysia. Kan semak belukar ya. Silakan. Ya itu maksudnya Pak Sugeng, jangankan bicara tentang Febri gitu loh. Ini yang semak belukar aja nggak tuntas gitu loh. Nah apalagi bicara yang lebih besar lagi ini kan. Ini apalagi. Jadi salah kalau teriak-teriak, ini kejaksaan harusnya diserahkan KPK, nggak selesai juga menurut Anda? Ini aja ini nggak selesai. Apalagi makin jauh menurut saya. Itu kan dugaan saya, Ya, tapi kan bisa salah juga. Kan namanya kita ini kan saya ngomong sebenarnya ketika diundang oleh Bang Aiman, saya mau hormati ini aja karena ini kan persoalan hukum ini yang dibahas. Ya udah saya cobalah ada politik-politiknya sedikit kan. Tapi Anda mewaraskan negeri. Iya, mewaraskan negeri dalam konteks Sama seperti segini, Bung Iwan. common sense gini, artinya hukum itu kan di bawah kekuasaan, ya kan? Ya. Jadi hukum tidak boleh ditaklukkan oleh kehendak kekuasaan. Jadi politik kan nggak boleh di sini nih, hukum Ya, harus ya. di sini. Tapi realitanya kan adalah hukum itu ditaklukkan oleh kehendak kekuasaan, realitas kekuasaan. Mungkin itu juga kasusnya FH sekarang gitu. Tekanan politiknya lebih kuat daripada hukumnya. Harusnya panglimanya tetap hukum, tapi faktanya di Indonesia secara empirik objektif nggak begitu. Hukumnya tidak panglima, tapi politiknya yang panglima. Hukumnya ditaklukkan oleh kehendak kekuasaan gitu. Nah, saya kekuasaannya bisa macam-macam. Tetapi intinya sih penegakan hukum kita ya itu tadi, no viral, no justice ya. Penegakan hukum lamban, tidak bertindak cepat. Setelah kasus viral baru kemudian bergerak aparat hukum kita. Nah, itu kan juga miris. Saya juga berduka cita, sedih melihat orang yang maling ayam langsung digebukin meninggal. Anaknya nangis. Ya, sementara ini uang berangkas, uang triliunan nggak diapa-apain gitu. Bahkan di Borgol pun tidak, di Pasar Rompi pun tidak, bayangkan. Sementara ini yang maling ayam digebukin langsung dihukum mati. Ya kan? Makanya saya tanya nih, setuju nggak kira-kira kalau diperlakukan, misalnya kalau ditanya ke publik nih, apakah setuju diberlakukan hukuman mati bagi semua koruptor? Kemudian, nah itu, mestinya ini harus dijadikan survei ini. Kalau 99,9% setuju, harus memang ya saya mendukung Prof Mahfud itu memang harus diterapkan hukuman mati ini. Oleh hakim, karena undang-undangnya sudah ada. Iya, katanya pelanggaran HAM, termasuk perampasan aset, pelanggaran HAM. Jadi Republik nggak jadi berjalan ini kalau pelanggaran HAM terus. Nah, tadi ya mengambil aset dan dimiskinkan kan? Mengambil aset dan dimiskinkan. Nah, kemudian pembuktian terbalik ya perlu juga ini pembuktian terbalik bagi pejabat yang memiliki kekayaan yang tidak wajar. Ini gimana? Perlu juga dipersiapkan aturan mainnya supaya ini kekayaan yang tiba-tiba mendadak besar-besar ini ya harus ditindaklanjuti nih. Banyak sekarang bunyi itu, berapa kasus saya lihat tiba-tiba rekeningnya besar banget itu.
Padahal dia pejabat gajinya juga segitu gitu. Nah, perlu ada pembuktian terbalik bagi pejabat yang memiliki kekayaan yang tidak wajar kekayaannya. Itu menurut saya juga harus diseriuskan oleh Presiden Prabowo. Jadi apakah setuju diberlakukan undang-undang perampasan aset untuk mengambil alih aset dan memiskinkan? Saya pikir masyarakat juga setuju kan? Mungkin 80-99% juga setuju. Nah, tinggal bagaimana ini akan dieksekusi atau tidak gitu. Nah, saya berharap Presiden Prabowo betul-betul mau mendengar ini dan akan disahkan meskipun dianggap melanggar HAM gitu. Karena kan melanggar HAM ini juga masih complicated, menyimpan masalah juga. Tapi kemudian ketika tidak ada penegakan hukum yang jelas, ya kita juga menjadi sedih gitu melihat Indonesia hari ini babak belur hukumnya. Jadi tidak ada jaminan kepastian hukum juga menjadi problem, nanti akan menurunkan approval rating terhadap Presiden Prabowo, level confidence bisa turun karena orang di Indonesia itu hanya percaya ya 3 hal. Mereka tidak makan, pernah saya bilang di sini kan, dia tidak makan, dia bisa cari makan sendiri. Tidak ada keamanan, dia cari keamanan sendiri. Tapi kalau dia tidak ada lagi kepercayaannya terhadap pemerintah, distrust, itu musibah negara. Bahkan tidak makan tuh tidak lebih berbahaya ketika Tidak berbahaya dibanding kepercayaan. 2 ini boleh hilang. Tapi yang Makan dan apa tadi? keamanan. Keamanan boleh hilang. Dia bisa cari keamanan Masa sendiri. makan dan keamanan boleh hilang? Dia bisa cari keamanan sendiri kan? Oke. Tapi ketika kepercayaan itu runtuh, Itu yang nggak bisa. Negara itu akan problem tersendiri di violent state itu kan. Jadi artinya memang kepercayaan ini harus dijaga oleh Presiden Prabowo karena ini barang mahal, barang mewah, memulihkan animo kepercayaan publik, maka semua penegak hukum hari ini ya harus diganti kalau nggak beres gitu. Menteri-menteri yang tidak berpihak pada tidak pro rakyat harus diresapel oleh Presiden Prabowo. Karena begini, saya khawatir aja. Ketika Presiden Prabowo memberikan ruang kepada sisa-sisa lama, ya, khawatirnya mereka membangun kekuasaan baru, membangun kekuatan baru untuk menjatuhkan yang the ruling party, itu yang saya khawatirkan. Karena diberikan ruang untuk mereka membangun kekuatan baru. Makanya sisa-sisanya harus dibumi hanguskan. Tapi kan Presiden Prabowo selalu saya bilang, saya dituduh adu domba, nggak suka orang bersatu. Tapi kan ulah dari 3 cabang kekuasaan kita ini jadi ribut negara ini karena nggak beres kejaksaannya, kepolisian dan KPK-nya gitu. Nah artinya menurut saya jangan berikan oleh Presiden Prabowo ruang untuk mereka untuk menyusun kekuatan baru, dan itu justru kalau dalam Machiavelli Leviathan itu kalau kita nggak penggal lehernya, siap-siap leher kita dipenggal. Itu ekstrimnya Machiavellian. Itu kalau itu ilmu berkuasa. kill or to be killed. Nggak ada pilihan. Tapi nggak segitu-gitu banget lah. Tapi intinya dimatikan aja yang akan mengganggu kekuasaan Presiden Prabowo. Menurut saya itu jalan terbaik untuk Presiden Prabowo gitu. Dimatikan maksudnya ininya diganti gitu, bukan arti harfiah. Jangan dipenggal. Maksudnya itu kan bahasa Machiavellian aja. Oke, baik. Bung Pitra, Anda punya komentar soal penanganan hukum secara umum terkait dengan kasus ini? Saya Anda sih sempat menyebutkan, saya masih ingat beberapa waktu lalu, bahwa kasus ini sebenarnya kalau mau dibuka ada puluhan triliun kasus Febri ini. Bang Aiman, saya kira kemarin ada sekitar 6 orang yang kalau kita paparkan di situ. Mas Sugeng itu 36,6 triliun ya. 36,6 triliun. Oke. Jadi Bang Aiman, 39 nambah lagi. 39 triliun, hampir 40 triliun di kasus Febri Adriansyah. Dugaannya. Oke, silakan. jadi kan sebelumnya sudah pernah saya jabarkan di Rakyat Bersuara episode sebelumnya. Dan itu sudah saya singkat nama-namanya. Dan sekarang nama-nama itu sudah ada tersangka setengahnya. Iya, iya. Ya kan? Kemarin saya sebut NH udah tersangka. Ya kan? Kemarin saya sebut ada DR udah tersangka sebelumnya itu. NH yang terbaru pekan lalu ya. Iya. Oke. Itu kan udah kita kupas itu sebelum dia tersangka. Iya. Terus ada saya sebut yang namanya FH. Ferry Boboho tadi disebutkan. Ongkiri uang. Terus ada saya sebut namanya terkait dengan AN. Itu belum. Iya, karena menurut saya dia sangat dekat sekali dengan orang besar. AN ini sangat dekat dengan orang besar. Ya, jadi kita lihat saja dari skema yang saya sebutkan itu tinggal 2 lagi yang belum. AN dan FH. FA. Iya. FA ini bukan FA yang lain. FH.
FH. Iya. Oke. Jadi tapi ada FH lagi kan sudah dititipkan di LPS. tapi ada lagi kuda hitamnya. TK. Tadi disebutkan juga. Jadi nanti kita lihat aja gimana endingnya. Tapi ya itu jangan semuanya dulu bang. Kan saya bilang tadi kalau semuanya itu terungkap. Itu yang saya bilang masih 1 senti itu. Iya. Ya. Ini 100 meter Iya. jauh nih. Kalau ini semua diungkap, ini banyak bang. Banyak, ya kan? Karena dari segi kerugian saja sudah mencapai untuk potensinya yang saat ini 34,6 T tadi. Bahkan tadi 39. Bertambah lagi kan? Tapi kalau memang Kalau kalau kasus Febri Adrian saya nanti bisa sebut. Ini kerugian negara atau uang yang berputar. iya kerugian negara. Kerugian negara. Iya. Hampir 40 triliun rupiah. Dan saya yakin ini akan mencapai ratusan Triliun. sepanjang ini dilakukan penyidikan hukum. secara terbuka. Semuanya Oke, bisa mencapai ratusan triliun. Di atas 100 saya triliun. juga meminta Luar biasa. agar rekan-rekan penyidik kemarin ya dari kejaksaan yang telah melakukan Bentar. Kalau di atas 100 triliun potensinya, ini adalah korupsi yang paling besar yang pernah terjadi di Indonesia. kalau ini buka-bukaan Akan menjadi kasus korupsi yang paling besar dalam sejarah Indonesia. Timah 300 triliun kan. Oleh penegak hukum mungkin dibatasin. Oleh penegak hukum. Oleh penegak hukum. Oke. Ya. Oleh penegak hukum. Jadi makanya saya bilang ini adalah kasus besar. Makanya kalau ini dibuka semua, Grupnya R dan terakhirnya ya Tengahnya? 3 ada. Tengahnya saya simpen dulu. Pakai. Atau saya Tengahnya pengen, belum. pakai pengen. Tengahnya belum. 5 belum selesai. 5 ada. Jadi R belakangnya T. Nah, tengahnya? saya sembunyikan dulu. Karena Bang Sugeng suka dalam bikin kejutan. permainan ini ya, ada juga kelompok-kelompok profesional yang menjadi bagian daripada Ya. mafia ini. Ya. Ya. Kelompok profesional itu apa? Advokat. Ya. Tapi Oke. bukanlah kawan saya ini. Beliau Bukan. profesional benar karena Iya. datang ya. Tapi oleh penegak hukum, Hah? ini bisa jadi kasus yang paling besar yang pernah terjadi dalam Betul. sejarah Indonesia. Dan pada level yang paling tinggi ya. Ya. Paling tinggi ya di sejak reformasi ya gitu ya.